Ketika Indonesia sibuk dengan konflik bersama Malaysia, Australia diam-diam kembali rencanakan serangan ke Indonesia. That is unique. There is profound truth bound up in that. Australia gave your first assembly a symbol of our support and respect and also affection. A demonstration of the precious value we place on our country's deep and lasting friendship. In this land of extraordinary contrasts and variety in landscapes and traditions and languages, people united around a deep faith in democracy and a powerful commitment to family and community and care for their neighbours. We are not here to rock the boat, but to add another, in order that our voyage to that glorious destination may be reached. As strategic competition sharpens in the Indo-Pacific, we can shape our future through the decisions we make and the actions that we take together with our partners. Southeast Asia is central to this regional vision, and ASEAN sits at its heart. We're supporting sustainable and high-quality infrastructure. We're delivering scholarships and training to build the capacity of the people in the Mekong sub-region. We're sharing technical knowledge to strengthen trade and investment across the region. This engagement is backed by substance through the $500 million landmark package for Southeast Asia that the Prime Minister announced in 2020, and the further $154 million we are investing into our partnership with ASEAN to mark the establishment of our comprehensive strategic partnership between ASEAN and Australia. Australia tampaknya menggunakan momentum ketegangan antara Indonesia dan Malaysia untuk menyiapkan rencana menyerang Indonesia. Serangan ke Indonesia akan dilakukan saat perhatian dunia terfokus pada konflik Indonesia yang menyerang Malaysia. Sebuah kelompok yang berbasis di Washington, Global Strike View, bahwa menyoroti semakin gencarnya manuver yang dilakukan oleh jet tempur Australia di wilayah udara Indonesia baru-baru ini. Australia baru-baru ini mengirim 52 pesawat tempur ke zona pertahanan Indonesia. Ini untuk pertama kalinya sejak konflik Indonesia dan Australia beberapa bulan lalu. Australia juga telah memberikan peringatan terbuka kepada Indonesia terkait konflik militer, yang berarti Australia bersiap melakukan serangan ke Indonesia. Menurut Global Strike View, Australia hanya melihat reaksi dunia terhadap konflik Indonesia-Malaysia, dan bagaimana kekuatan militer besar akan campur tangan jika Indonesia kembali menyerang. Perkembangan ini tampaknya menentukan wacana masa depan rencana serangan Australia. Serangan Australia ke Indonesia akan lebih parah daripada krisis Malaysia saat ini, dan itu dapat berkembang menjadi konflik bersenjata besar yang melibatkan negara-negara barat utama, kata Global Strike View, seperti dikutip ANI News. Australia juga dilaporkan telah memberikan peringatan kepada negara-negara yang masih menjalin hubungan dengan Indonesia. Rusia adalah negara terbaru yang menerima teguran dari Australia karena memutuskan untuk melakukan serangan ke Indonesia. Dalam hal ini, Australia ingin menunjukkan pesan bahwa negara manapun yang mencoba membangun hubungan dengan Indonesia akan menghadapi tekanan ekonomi. Sebuah kelompok yang berbasis di Washington, Global Strike View, bahwa menyoroti semakin gencarnya manuver yang dilakukan oleh jet tempur Australia di wilayah udara Indonesia baru-baru ini. Australia baru-baru ini mengirim 52 pesawat tempur ke zona pertahanan Indonesia. Ini untuk pertama kalinya sejak konflik Indonesia dan Australia beberapa bulan lalu. Australia juga telah memberikan peringatan terbuka kepada Indonesia terkait konflik militer,
yang berarti Australia bersiap melakukan serangan ke Indonesia. Menurut Global Strike View, Australia hanya melihat reaksi dunia terhadap konflik Indonesia-Malaysia dan bagaimana kekuatan militer besar akan campur tangan jika Indonesia kembali menyerang. Perkembangan ini tampaknya menentukan wacana masa depan rencana serangan Australia. Serangan Australia ke Indonesia akan lebih parah daripada krisis Malaysia saat ini, dan itu dapat berkembang menjadi konflik bersenjata besar yang melibatkan negara-negara barat utama, kata Global Strike View, seperti dikutip ANI News. Australia juga dilaporkan telah memberikan peringatan kepada negara-negara yang masih menjalin hubungan dengan Indonesia. Rusia adalah negara terbaru yang menerima teguran dari Australia karena memutuskan untuk melakukan serangan ke Indonesia. PM Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan bahwa kota penting yang terletak di salah satu dari 4 wilayah Malaysia yang dianeksasi oleh Indonesia telah dibersihkan dari pasukan Indonesia. Pasukan Malaysia menggencarkan serangan untuk memukul mundur pasukan Indonesia. Pasukan Malaysia melakukan serangan balasan selama berminggu-minggu terhadap serangan ketika Indonesia mendorong maju dengan menyelesaikan aneksasi wilayah Malaysia yang didukungnya meskipun ada kecamatan dari Malaysia dan negara-negara barat. Perebutan kembali kota tersebut yang dikuasai oleh pasukan Indonesia selama berminggu-minggu awal tahun ini menandai kemenangan militer Malaysia pertama di wilayah yang diklaim Indonesia sebagai miliknya. Pihak Malaysia juga berjanji tidak akan mempertahankan dengan segala cara yang mungkin. Tentara Malaysia mengatakan telah memasuki kota tersebut, pusat kereta api strategis di wilayah timur pada Rabu. Pihaknya mendorong Indonesia untuk mengumumkan penarikan pasukan dari kota itu menuju jalur yang lebih menguntungkan. Perebutan kembali telah menjadi cerita paling populer di media, kata Anwar Ibrahim dalam pidato Selasa malam. Tapi keberhasilan tentara kita tidak terbatas pada kota dekat perbatasan itu, tambahnya dilansir Selasa dari AFP. Sehari sebelumnya, ia telah berjanji untuk merebut kembali lebih banyak wilayah di timur negara itu dalam waktu seminggu. Sekarang saya optimis dan sangat termotivasi saat saya melihat aktivitas di garis depan dan bagaimana senjata asing membantu kami merebut kembali tanah kami, kata seorang tentara Malaysia berusia 33 tahun yang menggunakan nom de guerre smoke setelah kembali dari dekat perbatasan. Pasukan Malaysia mendapat dorongan lebih lanjut Rabu ketika pemerintah Jerman mengatakan bahwa tentara Denmark dan Norwegia akan mengirimkan 16 sistem artileri howitzer lapis baja mulai 2023. Ketiga anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara itu telah setuju untuk bersama-sama membiayai pengadaan senjata Zuzana 2 Slovakia, kata Kementerian Pertahanan Jerman. Dengan pengumuman itu jelas Jerman tidak memenuhi tuntutan Malaysia untuk tank tempur Leopard. Dengan kerugian Indonesia yang meningkat, beberapa ahli telah memperingatkan bahwa Presiden Joko Widodo dapat beralih ke senjata nuklir. Opsi itu sudah diajukan oleh salah satu sekutu Indonesia. Kemarahan meliputi petinggi militer dan masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi setelah serangan Malaysia pada kemarin lalu berhasil mengenai sebuah lokasi penugasan militer di wilayah perbatasan Indonesia. Dalam serangan itu, Indonesia melaporkan 120 tentaranya menjadi korban tewas. Namun pihak Malaysia mengatakan jumlah korban akibat serangan yang disebutnya sebagai sesuatu yang presisi itu mencapai 400 jiwa. Koresponden militer Indonesia yang mendapat pengaruh dalam beberapa bulan terakhir mengatakan memang ratusan orang bisa saja terbunuh. Ia kemudian menuduh Komandan Tinggi Indonesia yang tidak lapar dari kesalahan masa lalu.